Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu lagi di minggu kedua bulan Agustus 2024. Hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 dalam ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry. Untuk itu jangan lupa ya, sediakan roti dan anggur perjamuan kudus. Untuk itu mari kita buka memohon kehadiran Tuhan dalam ibadah kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, segala pujian dan syukur kepadamu Bapa, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhanlah sehingga hari ini kami dapat menyelenggarakan ibadah perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry. Untuk itu Bapa, kami mohon hadirlah Tuhan Yesus di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di tempat tinggal mereka, dan hadirlah juga Tuhan di House of Warlord di Sentul City ini. Dan pimpinlah ibadah kami, ya Allah Roh Kudus, dan jadilah di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu, maka ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Satu sembah, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu, Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu sediakanlah pembacaan dari Perjanjian Baru dari kitab Injil Matius pasal 25. Kita baca mulai dari ayat 31 sampai dengan ayat 41. Kitab Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 41. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk waktu yang berharga ini, di mana firman-Mu akan diberitakan. Berkatilah dan urapilah kami semuanya, baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman yang disampaikan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkan dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius 25 ayat 31 sampai 41. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab Dia, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya."
Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini pengajaran Tuhan Yesus bagi pengikut-pengikut Tuhan ya, termasuk ke-12 muridnya, yaitu tentang eskatologis. Apa itu eskatologis? Tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi Tuhan masih di bumi, tapi Tuhan sudah menyampaikan bahwa bersiap-siaplah satu waktu kedatangan anak manusia disertai dengan malaikat-malaikatnya dan dia duduk di atas tahtanya. Jadi Tuhan Yesus meskipun masih di bumi, dia sudah mengumumkan bahwa dia itu adalah Mesias, Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Satu waktu pada hari kiamat ya, akan datang sebagai Raja yang mulia, yang disertai dengan malaikat-malaikatnya. Kita bisa bayangkan lah, itu satu pemandangan yang mulia ya, yang sangat mencengangkan ya. Jadi selanjutnya dikatakan dalam firman tadi, Tuhan Yesus mengumpulkan semua bangsa-bangsa di dunia dan dia bagi dua kategori ya. Yang sebelah kanannya, hai kamu yang sebelah kanan sini, ini saya sebut kategori domba, diumpamakan domba. Hai kamu yang jahat-jahat ke sebelah kiriku, dan saya kategorikan sebagai kambing. Dan Tuhan Yesus berkata, hai kamu yang sebagai domba ya, marilah, masuklah ke dalam kerajaanku. Apa itu kerajaan sorga ya? Ini ceritanya waktu Tuhan Yesus turun ke bumi sebagai raja, setelah dipisahkan si domba-domba, artinya orang-orang yang percaya Tuhan, sungguh-sungguh mengikuti perintah-perintah Tuhan dan mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh hidupnya tidak suam-suam kuku, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu masuk kategori domba. Dan itu Tuhan undang untuk masuk dalam kerajaan sorga ya. Karena ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku sebagai orang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku sakit, kamu datang menjenguk. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Telanjang di sini bukan tidak pakai baju ya. Maksud di sini telanjang tidak ada jubah. Kalau orang Israel itu selain bajunya ada jubah di luarnya. Jadi kalau bahasa sebenarnya, kalau kamu tidak ada jubah, waktu aku tidak ada jubah, kamu memberikan jubahmu. Jadi semua yang berbuat kebaikan kepada orang-orang yang hina, yang Tuhan Yesus katakan, apa yang kamu buat seperti memberi makan, minum, tumpangan, apalagi menjenguk waktu sakit, ketika di dalam penjara kamu datang melawat, menjenguk, ketika tidak ada jubah karena kedinginan, kamu berikan kepadaku. Tapi sebenarnya itu kamu berikan kepada saudara-saudaraku yang paling hina ini. Semua kebaikanmu kepada saudara-saudaraku yang hina ini, itu sama kau buat aku. Maka kamu yang saya masukkan kategori domba, marilah tinggal bersamaku di kerajaan sorga. Itu perkataan Tuhan Yesus ya. Dan bagi yang di sebelah kiri yang dikategorikan domba, Tuhan Yesus kambing, Tuhan katakan, enyahlah kamu ke api neraka. Kenapa mereka dikatakan kambing? Karena ketika Tuhan Yesus lapar tidak dikasih makan. Ketika Tuhan Yesus haus tidak dikasih minum. Ketika Tuhan Yesus telanjang tidak dikasih jubah. Ketika Tuhan Yesus di penjara tidak dijenguk. Sakit juga demikian. Artinya apa ya? Tuhan katakan gini. Satu waktu pernah Tuhan katakan, kabarkanlah berita Injil ke segala bangsa ya. Dan ketika kamu di satu tempat, kamu memberitakan Injil, kamu ditolak, sama mereka menolak aku. Dan pasti kamu ada yang tidak setuju, kamu dipenjara, dianiaya.
Nah, itulah yang dimaksud Tuhan, saudara-saudaraku yang paling hina ini. Jadi siapa mereka? Ialah kita, termasuk kita ya. Jadi kalau kita memberitakan Injil sesuai talenta kita, dan kita mengalami kesusahan, penderitaan, sampai sakit, sampai ditangkap masuk penjara, sampai pakaian kita diambil, Tuhan Yesus bilang, tenang, kamu masuk kategori domba dan kamu akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi bagus kan? Tetapi yang masuk kategori kambing begini, ketika kita melihat hamba Tuhan, orang percaya dalam keadaan susah, kita pura-pura tidak lihat. Ketika dia dalam kelaparan, kita tidak memberi makanan. Ketika dia di penjara, ada banyak hamba Tuhan sekarang di penjara, apakah orang-orang percaya pergi menjenguk? Nah itu, ini satu introspeksi buat kita. Kan ada Muhammad KC lagi di penjara sekarang. Apakah ada orang-orang percaya pergi menjenguk dia di penjara? Ini loh yang dimaksud oleh Tuhan dalam perumpamaan kambing dan domba. Jangan-jangan kita kira kita sudah percaya, sudah rajin melayani Tuhan di gereja, rajin berdoa, tapi tidak melakukan ini, Tuhan akan kategorikan kita sebagai kambing. Dan apa yang kalau kategori kambing? Masuk neraka. Jadi hati-hati, jangan rancu ya. Kita selamat dan masuk surga sebenarnya karena anugerah Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang mati sebagai anak domba di atas kayu salib. Dengan iman kita percaya kita pasti selamat. Kita menerima hidup kekal. Kita masuk surga. Tapi saya pernah ingat Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo katakan, keselamatan kita harus diperjuangkan. Nah ini, termasuk kita memperjuangkan keselamatan kita, jangan kita masuk kategori kambing. Sebab begitu kita masuk kategori kambing, Tuhan Yesus bilang, enyahlah kamu, pergi ke neraka. Sebab yang masuk kategori kambing ini orang-orang percaya ya, orang Kristen, orang Katolik yang tidak melakukan kasih. Tidak waktu melihat saudara seimannya menderita, pura-pura tidak tahu. Nah, itu akan masuk kategori kambing. Dan Tuhan dengan keras katakan ke neraka. Ya, sudah selamat. Tuhan memang tidak pernah ingkar janji, tapi kita harus perjuangkan, kita pertahankan keselamatan ini jangan sampai direbut iblis dan kita masuk neraka. Yaitu tentu iblis membujuk kita jadi kambing ya. Ada orang susah kita pura-pura tidak lihat, kita tidak peduli. Itu akan dikategorikan Tuhan sebagai kambing. Marilah saudara-saudara, kita sudah percaya sungguh-sungguh pada penyelamatan, penebusan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita terus berbuat kebaikan sebagai respons syukur kita karena kita sudah selamat, supaya kita juga masuk di kategori domba ya, dan kita akan tinggal bersama Tuhan Yesus, Raja atas segala raja, di dalam kerajaan sorga sampai selama-lamanya. Demikianlah arti dari perumpamaan kambing dan domba yang diajarkan Tuhan Yesus ya. Semoga ini menjadi introspeksi buat kita agar kita hidup benar, baik di mata Tuhan dan juga di hadapan manusia. Sehingga kita satu saat Tuhan Yesus bilang, hai kamu yang masuk domba, masuklah dalam kerajaanku. Itulah firman Tuhan hari ini. Semoga menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya nanti Oma Palar yang melengkapi pemberitaan firman ini. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman dan tim Barot di rumah. Kita jumpa lagi pada siang ini. Saya menambahkan apa yang Opa katakan tadi dan sedikit melengkapi. Kita baca pembacaan Matius 25 mengenai penghakiman terakhir
apa yang Opa sudah bawakan, saya mencoba melengkapi, tapi melengkapinya dengan pengertian yang lain, tapi menyempurnakan. Apa yang dikatakan tadi, yang Tuhan saya ambil dari, kalau waktu aku lapar, kamu beri aku makan, aku di penjara, kamu dan haus dan seterusnya. Kita memberikan tumpangan, kita memberikan kasih kita kepada orang yang mengalami demikian. Saat itu Tuhan berbicara di saat Tuhan ada. Saya percaya dan saya renungkan apa yang hubungannya, apakah masih berhubungan dengan generasi kita pada akhir zaman ini. Saya percaya apa yang ditulis pembacaan kita hari siang ini itu mengatakan bahwa apa yang dikatakan di dalam firman itu, saya tidak mengatakan bahwa itu harus dipelajari. Saya merenungkan hal ini, hampir semua orang percaya khususnya mengetahui hal ini. Melihat gambaran-gambaran yang dikatakan Tuhan tadi, yang dilakukan oleh yang mengikuti, ya, apa yang Tuhan katakan, aku lapar, aku haus, aku telanjang, engkau memberikan aku yang aku butuhkan. Ya, Tuhan katakan itulah saudara-saudaraku atau teman-temanmu atau teman-teman seiman yang mengalami hal itu, kamu memberikan tumpangan, kamu memberikan mereka hal-hal yang mereka butuhkan. Ya, saya tidak panjang di situ. Saya percaya generasi kita sangat mengetahui hal itu. Tapi kalau saya renungkan, untuk menerapkan itu sulit. Kenapa Bapak Ibu saya merenungkan apa yang terjadi kehidupan kita, generasi kita khususnya akhir zaman ini. Untuk melaksanakan hal itu kenapa saya katakan sulit? Karena di dalam firman pun mengatakan pada akhir zaman, ya, kasih sudah dingin. Ya. Kasih sudah dingin, tidak melihat lagi. Kenapa selain kasih sudah dingin, di balik itu manusia itu sangat egois. Akibat kasih dingin, semua mementingkan diri. Yang penting aku dulu. Saya percaya akhir zaman ini Tuhan sangat memperhatikan hal ini. Sangat dan sangat. Karena sulit sekali mendapat orang yang demikian. Aku memberikan, tapi ada di belakang. Aku bagaimana? Justru apa yang dikatakan Tuhan Yesus dengan firman hari ini, pada kita yang generasi akhir zaman ini, itu sangat menantang kita. Kenapa menantang? Yang paling sulit, yang dulu mungkin gampang kita memberikan, walaupun kita setengah-tengah mengetahui firman, ya, ataupun kita sudah tahu keadaan sekeliling kita untuk mendapatkan, asal kita rajin kita dapat. Tapi Bapak Ibu, kalau melihat akhir zaman ini, sulit sekali untuk mendapatkan hal demikian. Untuk makan pun sendiri hampir-hampir tidak bisa, ya, tidak bisa. Karena apa? Kesulitan dunia. Dan waktu kita mau melaksanakan apa yang Tuhan katakan, saya tidak menyangkal itu. Saya tidak mengatakan itu gampang. Itu sangat sulit karena di situ ada penyangkalan diri. Apa yang Tuhan katakan itulah sebenarnya yang Dia mau katakan, itulah kasih. Kasih itu menantang kalau sesuatu yang seperti Tuhan bilang, aku lapar, aku haus. Tetapi saya bawa itu semua di akhir zaman. Mari kita renungkan keadaan zaman ini. Ya, mau mencari uang 100.000, 50 itu sulit sekali. Tapi saya mau katakan, bukan pertanyaan yang tidak dijawab. Kalau yang sudah demikian saya lontarkan. Semua bisa. Tuhan dari awal sampai akhir dunia, Tuhan tetap Tuhan, tidak ada perubahan. Tapi pertanyaan, apakah sebagai anak Tuhan kita mau di situ? Apakah kita tetap dengan pendapat kita tidak tergoyahkan walaupun dunia hancur? Hal-hal demikian yang Tuhan mau. Tuhan sudah berikan sejak Tuhan ada di dunia dan ini tidak berubah.
Tetapi yang berubah zaman itu yang menekan kita, sehingga ini bisa berubah tapi dengan sadar. Dunia kasih makin dingin, manusia pada dasarnya mementingkan diri. Itu tantangan Bapak Ibu. Mari kita belajar firman. Kita letakkan Tuhan di mana kalau kita sudah keadaan demikian. Ya. Tuhan katakan dengan apa yang katakan tadi, Tuhan katakan, sebenarnya saya ulang, itu semua Tuhan mengajarkan kasih-Nya. Ya. Kasih-Nya itu kalau kita baca lagi firman, kita ingat kasih itu bisa menutup dosa. Hal ini banyak sekali generasi kita, dosa, bukan pelanggaran. Tapi kita juga bisa mengatakan ada firman bagi orang percaya tidak ada dosa. Tetapi keadaan itu bisa kita berdosa karena sangat sulit kehidupan. Begitu banyak kita kesaksian. Anak-anak Tuhan sampai pada tahap menyangkal diri yang dulu tidak sama Bapak Ibu. Kalau penyangkalan diri yang sekarang, kalau tidak ada air mata untuk saya tidak mungkin. Ya, itu peperangan kita menyatakan kasih. Apa yang dikatakan firman tadi, saya katakan sulitnya pada akhir kita mau terapkan pada akhir zaman ini. Di situ semua hukum Tuhan, walaupun beberapa ayat, tapi kalau kita renungkan, disitulah hukum Tuhan berlaku. Yang paling inti adalah kasih. Saya tidak jabarkan itu. Saya percaya Bapak Ibu tahu. Yang saya mau katakan, yang menantang ini apakah bisa kita lakukan. Mari kita renungkan dalam-dalam. Kita bawa di dalam kehidupan kita. Saya hanya mewakili, tetap saya katakan itu sulit. Karena zaman ini akhir kita melakukan itu, Bapak Ibu, itu sangat menyangkal diri. Ini soal pakaian, soal hati, haus, lapar, menderita. Ya, itu kita melakukan memberi. Tapi apakah kita di hal-hal yang lain, ya, kita melihat, tapi kita tidak bisa lakukan. Kita ada di luar dari hal-hal yang tidak seperti ini. Kita lihat orang menderita, ya. Apakah yang kita artikan apa yang Tuhan bilang kita harus datang di situ? Tidak. Tuhan katakan ini, kalau kamu melihat ini, kita pengertian kita, orang tersebut ada di depan kita. Tapi bagaimana kalau orang tersebut bukan orang, tapi situasi dunia yang lebih luas? Apakah kita tidak usah berpikir karena kita tidak ada di situ? Ini juga satu perenungan bagi Bapak Ibu di rumah. Kita harus merasakan, ya, kita harus bersimpati, berempati. Itu yang Tuhan ingin. Itulah salah satu perwujudan. Jadikanlah bangsa itu muridku. Kita sebagai pendoa, kita sebagai orang yang bekerja di pekerjaan Tuhan, ya. Saya tidak uraikan satu-satu, tapi di situ ada apa yang kita baca di situ. Ya. Dan kalau kita sendiri, kadang-kadang kita mau kasih, Tuhan saya mau kasih, tapi saya sendiri tidak ada. Karena apa yang Tuhan katakan di sini itu wujud tindakan. Tapi kalau kita tidak ada, bagaimana Bapak Ibu? Lalu kita sendiri merasa, Tuhan, aku sudah berdosa. Kadang-kadang itu menuduh hati kita. Jangan Bapak Ibu, lebih dalam dengan Tuhan. Ya, saya mengalami itu. Ya, banyak orang yang meminta bantuan secara fisik, saya tidak ada. Tetapi ada yang kita bisa berikan, kita berdoa, kita doakan. Itulah salah satu perwujudan apa yang Tuhan katakan. Kalau kita mengikut Tuhan, jangan kita batasi dengan apa yang Tuhan katakan ini. Memang betul, tapi mari kita kalau ada di dalam keterbatasan, kita belajar firman. Firman itu terbuka. Hari ini menyempit, tapi kalau kita tahu firman, bisa kita renungkan, bisa kita lakukan, yaitu apa? Doa. Dan lebih hebat lagi,
Kita adalah generasi Roh Kudus, generasi kemurahan Tuhan. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa mewujudkan. Mungkin kita tidak bisa berikan secara fisik, tetapi kehidupan kita bisa berikan pada mereka. Mereka melihat kita, mereka sudah makan bukan jasmani, tetapi mereka makan rohani. Saya tidak jabarkan di situ. Kehidupan kita menggambarkan Tuhan Yesus. Mereka melihat kita, itu ada damai sejahtera. Itu sudah memuaskan hati mereka yang tidak mendapatkan seperti kita. Kita yang harus memberikan pada mereka. Karena kita punya Tuhan sudah hidup di dalam kita. Itulah juga bagian daripada kita. Mereka haus, mereka lapar, mereka telanjang. Itu bagian, karena kita memberikan bukan secara fisik, tapi kita memberikan secara rohani. Bapak Ibu, untuk saya mau katakan bahwa rohani itu lebih tinggi daripada jasmani. Mari saya ajak Bapak Ibu, kita cari Tuhan. Waktu kita cari Tuhan, kita menjadi kehidupan Tuhan di dalam kita. Kita berikan pada orang yang membutuhkan, itu lebih daripada fisik. Mungkin mereka minta 1 liter pun kita tidak ada. Tuhan, apa yang aku berikan? Berikanlah kehidupanku. Tuhan akan katakan, kehidupanku yang engkau tahu, berikan pada mereka. Karena apa, Bapak Ibu? Saya ada di dalam situ. Di dalam pelayanan itu. Mungkin kami secara fisik tidak ada. Tetapi secara rohani, kami memberikan siraman, pengharapan. Bagaimana Tuhan hidup dalam mereka. Dan kita punya urapan, kita pindahkan kepada mereka. Apakah ini tidak menyenangkan? Mereka pulang dengan satu hati yang puas. Mereka terlepas. Kalau mereka sudah mengimani ada Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka mencari hidup, pasti dapat. Nah, itulah menjadi tantangan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita mau aplikasikan apa yang Tuhan katakan dalam firman ini, kita yang jadikan orang melihat kita yang menjadikan apa yang memberikan pada orang yang membutuhkan, apa yang mereka butuhkan ada dalam kita. Kita jangan dulu memikirkan, kalau kita memikirkan dunia, kita tidak punya Bapak Ibu. Tapi kalau mereka datang kepada kita, saya mau katakan, mereka datang itu bukan mereka punya mau. Mereka tahu aku keadaan kurang. Tapi Tuhan yang membimbing mereka pergi si A, pergi gereja ini, pergi di orang ini, keluarga ini. Itu pun Tuhan yang bimbing. Ya. Bapak Ibu, kita harus radikal dengan Tuhan. Kita harus radikal bahwa Tuhan harus hidup di dalam aku, di dalam keluargaku. Maka semua apa yang Tuhan katakan, aku telanjang, aku haus, aku lapar, kita bisa lihat. Jangan orang datang minta dulu. Ya, bisa, itu bisa, tapi kita duluan melihat, karena mata kita adalah mata Tuhan. Belum mereka meminta, kita sudah merasakan duluan, karena kita adalah hati Tuhan. Tuhan tinggal di kita. Bapak Ibu, hal-hal begini yang saya bisa jelaskan bagaimana perjalanan hidup kita untuk menerapkan apa yang Tuhan katakan di firman hari ini. Itu kita aplikasikan itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, kita dulu yang harus membawa hati kita adalah hati Tuhan. Tuhan yang harus ada dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Maka apa yang Tuhan katakan pada firman hari ini, itu kita bisa lihat. Tanpa mereka minta pun kita bisa berikan. Ya. Yang kita bisa berikan, kita juga diberikan tahu oleh Tuhan. Kamu berikan yang ini. Itu pun masih dipimpin Tuhan. Tapi satu kuncinya, Tuhan cuma minta, apakah kamu mau? Tiap firman yang saya bawakan, itu selalu Tuhan tunggu. Apakah anak-anakku mau? Nah, kata mau itu yang memang sulit Bapak Ibu. Sebelum kita bilang mau kita katakan, iya Tuhan aku mau. Tetapi di belakang segala macam yang kita ingat. Saya praktekkan Bapak Ibu. Saya tidak terlepas juga dengan hal demikian. Tapi karena kita hidup selalu dengan Tuhan, kita disadarkan Tuhan. Percaya, kalau aku berikan ini, aku berikan modal, kekuatan, kemampuan untuk kamu untuk
memberikan itu pada orang lain. Itu namanya penginjilan. Penginjilan bukan saja kita berbicara, berfirman, di situ ada praktek. Ya, ada orang yang tidak tahu firman, tidak bisa mengeluarkan, yang termasuk saya dulu. Tetapi saya mulai dengan apa? Sikap. Itulah apa yang Tuhan katakan. Aku telanjang, aku haus. Engkau memberikan semuanya. Itulah perwujudan apa yang kita dengarkan firman hari ini. Apakah Tuhan tidak disenangkan? Kalau saya percaya setelah saya tutup ini, Bapak Ibu bisa merenungkan. Roh Kudus akan membuka wawasan. Ya. Dan semua apa yang Tuhan inginkan kita bisa lakukan. Ya. Kita pun kalau kita bisa bilang, Tuhan aku sendiri tidak ada. Tidak, saya katakan bagi Bapak Ibu tidak keluar dari anak-anak Tuhan hal yang demikian. Karena waktu kita jalan menginjil, Tuhan sudah berikan modal. Paling banyak modal apa? Modal Tuhan di dalam kita. Dan Tuhan katakan, kalau pergi berdua-dua, tidak usah bawa segala sesuatu. Tapi kalau kita zaman kita, tidak usah bawa, tapi kita punya ATM, punya uang. Kadang-kadang kita bersandar begitu. Tapi praktek kehidupan kami melayani Bapak Ibu kadang-kadang nol. Saya katakan nol, tapi Tuhan dibawa di sesuatu yang wow Tuhan. Itu sudah kami lihat. Kami bilang Tuhan bagaimana? Kan tapi Tuhan tahu hati kita. Kita tunduk dan Tuhan berbicara dan kita terlepas dari hal yang demikian. Karena kita yang akan membawa keselamatan itu. Ya, kita membawa siapa yang haus kita beri minum. Jadi kita siapa yang lapar kita beri makan. Jadi kita dulu yang dipenuhi oleh Tuhan. Maka kita sendiri bisa melihat. Kadang-kadang kalau mau secara nyata orang tidak mau datang, minta dong. Tidak. Saya tidak usah ulang, saya percaya Bapak Ibu bisa dapat ini. Karena kita hidup zaman ini apa? Anak-anak Tuhan tahu. Karena hidup dalam persekutuan. Jangan kita egois. Masuk tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Paling tidak, paling kecil persekutuan keluarga. Di situ hadirkan Tuhan. Maka segala kehidupan dunia ini yang Tuhan inginkan kita lakukan, kita terima di situ. Karena Tuhan sudah mau, kita sudah menyangkan tadi Tuhan dan Tuhan pertemukan hal-hal demikian dalam kehidupan kita, dalam penginjilan kita. Hanya itu yang saya bisa bawakan hari ini. Kiranya Roh Kudus memberikan wawasan yang lebih luas lagi, lebih memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah. Sampai kita bertemu di minggu depan, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan tadi pemberitaan firman tentang perumpamaan kambing dan domba, sekarang kita melaksanakan perintah Tuhan Yesus, yaitu melaksanakan perjamuan kudus. Untuk itu, sediakanlah roti dan anggur atau biskuit, teh atau sirup. Sebelumnya kita berdoa minta pimpinan Bapa Sorgawi. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih oleh karena kemurahan-Mu Bapa, kami hari ini dapat melaksanakan lagi perjamuan kudus karena perintah Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkatilah, kuduskanlah roti dan anggur atau biskuit, sirup, teh yang ada pada Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik di rumah dan yang ada pada kami di Sentul City. Dan jadilah kiranya perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. God.
kita terima hosti dan anggur perjamuan kudus. Apabila hosti Anda ada firman Tuhan, silakan dibaca. Firman Tuhan ini adalah pesan buat masing-masing pribadi dan secara keseluruhan atau global, pesan buat keluarga Warlord Ministry. Silahkan dibaca ya. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mazmur 91 ayat 3. Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang membusuk. Mazmur 91 ayat 2, tempat penyembahanku dan pertahananku Allah ya. Terakhir dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Jadi yang pertama, Tuhan berpesan kepada kita secara keseluruhannya, kita hendaknya selalu murah hati karena Bapa kita adalah murah hati ya. Terus apa? Tuhan yang akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar. Penyakit sampar itu kayak COVID ya, baru-baru. Kalau jerat penangkap burung begini ya, burung kalau terbang tiba-tiba dia hinggap di tanah, jerat perangkap burung. Itu artinya kita manusia ya tidak tahu apa yang akan terjadi 1 hari kemudian, 2 hari, tahun depan, atau sebentar. Karena tiba-tiba saja bisa saja bencana terjadi. Nah itulah yang disebut jerat penangkap burung. Jadi pengertiannya, marilah kita selalu dekat dengan Tuhan. Sebab ketika kita dekat dengan Tuhan, jerat penangkap burung itu tidak berlaku ya. Karena kita dilindungi. Kedua, penyakit sampar tidak bisa menimpa kita. Nah, terus yang ketiga diobatkan. Ayat 2-nya ya, apa itu? Tuhan melindungi. Perlindunganku. Itu. Ya, itu sebagai konfirmasi bahwa kita tidak usah takut akan segala sesuatu atau cemas, karena kita percaya Tuhan Yesus adalah kota benteng, kubu pertahanan kita. Jadi kita ada dalam perlindungannya Tuhan Yesus ya. Maka terakhir dikatakan segala kekhawatiran kita serahkan saja sama Tuhan ya, karena Tuhan yang memelihara kita. Jadi sebenarnya kita sebagai umat Kristus tidak ada yang perlu kita cemas, takut, maju terus ya. Maju terus bersaksi dan melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mari kita angkat hosti yang kita percaya adalah tubuh anak domba Allah yang suci. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan dengan iman. Inilah tubuh anak domba Allah yang suci, yang sudah berkorban di kayu salib di bukit Golgota. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dengan iman. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita ucapkan dengan iman,
Inilah darah anak domba Allah yang suci, yang sudah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita sambut dengan ucapan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar
Segenap hidupku segenap hidupku persembahkan. Segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena kami diciptakan Tuhan sesuai dengan gambar dan rupamu di dalam kemuliaan Tuhan. Sehingga ajarlah kami untuk ingat selalu bahwa hidup kami ini sangat berharga di matamu Tuhan, agar kami pakai untuk kesaksian dan melayani Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa yang masih hidup di dalam kegelapan. Biarlah terang kemuliaan Tuhan yang ada pada kami, yang adalah berasal dari Allah Roh Kudus, dapat dilihat juga oleh sesama kami, dan ketika kami melayani mereka, terjadilah pemulihan, pertobatan, dan keselamatan, kesembuhan sesama kami yang berada masih di dalam kegelapan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu dan pujian yang kami persembahkan, semoga itu menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami berdoa sekarang untuk keberadaan bangsa kami. Kami bersyukur karena beberapa hari lagi, 6 hari lagi, bangsa kami akan memperingati Hari Proklamasi ke-79 tahun. Kami bersyukur untuk itu Bapa, karena oleh pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bangsa kami Republik Indonesia masih tetap berdiri, sekalipun mengalami banyak sekali pergumulan, banyak sekali permasalahan. Tetapi oleh karena kasih setia Tuhan, Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami yang Tuhan percayakan, sehingga bangsa kami tetap eksis, tetap ada sampai hari ini, semuanya karena pemeliharaan Tuhan. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Berkatilah Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan keluarga, serta semua pejabat-pejabat tinggi pemerintah kami, baik di bidang sipil, bidang militer maupun kepolisian. Curahkanlah roh takut akan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami Bapa, dan hikmat daripadamu di dalam pemimpin-pemimpin kami menjalankan tugas negara mereka, sehingga bangsa kami semakin dipromosi oleh Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan, bagi bangsa-bangsa lain, sesuai dengan profetik bahwa dari bangsa kami akan terjadi penginjilan sampai ke Yerusalem, bahkan ke seluruh bangsa-bangsa di dunia. Pakai kami juga wahai Tuhan, keluarga kami, untuk menjalankan Great Commission ini, amanat agung Tuhan Yesus ini, sehingga sebelum Tuhan Yesus datang, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Berkatilah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah ini, yang berbahagia karena ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dengan panjang umur, berkati dalam pekerjaan, dalam studi, lengkapilah sukacita hari ulang tahun ini Bapak. Dan berkatilah juga saudara-saudara kami, Bapak Ibu dan adik-adik yang mungkin dalam mengalami masalah-masalah. Tuhan, yang ada dalam keadaan sakit, kami lepaskan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Yang ada dalam permasalahan keluarga, masalah keuangan, bahkan di dalam pelayanan, Tuhan tolonglah, Roh Kudus berikanlah solusi yang terbaik. Karena kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan,
dan bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami doakan keadaan bangsa-bangsa di dunia. Kalau tidak salah hari ini adalah hari penutupan dari pesta olahraga dunia, yaitu Olimpiade di kota Paris di Perancis. Tuhan, tolonglah agar perhelatan olahraga dunia ini dapat berakhir dengan baik. Tidak ada peristiwa-peristiwa lagi yang memalukan seperti pada awal pembukaan pesta Olimpiade ini. Dan Tuhan, jagalah para atlet sehingga mereka bisa pulang kembali ke negara mereka dengan selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri, kami memohon kiranya berkat-berkat daripadamu. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian bersama keluarga, dan menyertai kami yang ada di Sentul City mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah telah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan, hari Minggu 18 Agustus 2024. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.